Shalom. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan, minggu ini tentu minggu pertama bagi kita semua. Boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan membaca secara bergantian. Saya membaca ayat pertama, Bapak Ibu Saudara membaca yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu, orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan sama-sama. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini. Berbahagia setiap orang yang membaca, yang merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita bicara tentang bijaksana mengelola harta. Mungkin kita akan berkata, atau anak-anak berkata, harta apa yang ada pada saya? Saya nggak punya harta. Lalu mengapa saya dituntut atau dibawa untuk merenungkan tema mengelola harta dengan bijaksana? Bukankah saya belum bekerja dan belum menghasilkan uang, belum mendapatkan gaji? Ataupun kita yang sudah bekerja, emang harta apa yang ada pada saya? Gaji, pendapatan bulanan, atau hasil bisnis? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika bicara tentang mengelola harta, maka banyak orang yang sebetulnya menginginkan untuk mendapatkan harta, tapi ketika harta itu ada pada mereka, bingung, nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Banyak orang yang berusaha untuk terus-menerus mengejar harta, mencari harta. Nggak mau tahu waktu, malam, pagi, siang, sore. Yang penting bekerja dan bekerja untuk mengumpulkan harta. Kalau udah dapat harta, saya akan bahagia, saya akan senang, saya akan puaskan diri dengan segala apa yang ada pada saya. Banyak orang yang tanpa menyadari bahwa ketika mereka memiliki harta ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang sebetulnya ingin dinyatakan melalui mereka. Karena itu bagian yang kita baca menyadar, ingatkan kepada kita bahwa kecaman yang begitu keras yang dilakukan oleh penulis kitab Yakobus ini kepada orang-orang yang menyebut diri atau orang-orang yang disebut sebagai orang yang kaya, yang memiliki harta, kekayaan dalam kehidupan mereka. Kenapa mereka dikejam? Apakah salah ketika orang Kristen mempunyai harta? Alkitab tidak menyalahkan adanya harta di dalam kehidupan orang percaya. Yang salah adalah ketika orang percaya tidak bertanggung jawab dengan harta yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Karena itu, kaya bukan dosa, tetapi miskin bukan aib, miskin bukan hina. Bagaimana sikap kita terhadap harta? Bagaimana sikap kita tatkala Tuhan menganugerahkan
kekayaan kepada kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, maka orang disebut sebagai orang yang kaya tentu ada indikatornya. Di dalam zaman Yakobus, maka orang yang memiliki atau orang yang disebut sebagai orang yang kaya adalah pertama, ketika mereka memiliki makanan yang berkecukupan dan bahkan berkelimpahan. Mereka punya makanan sehingga ketika makanan itu ada waktu panen, ada gandum, ada hasil pertanian yang lain, lalu mereka timbun, mereka kumpulkan. Bukan hanya cukup untuk sehari dua hari, tapi cukup untuk barangkali berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun. Sehingga ketika mereka panen, lalu hasil panen mereka begitu melimpah, dan itulah yang disebut dengan orang yang punya harta di zaman itu. Jadi kalau lagi orang makan pas-pasan, panennya pas-pasan, wah itu belum disebut sebagai orang yang kaya. Yakobus mencatat bagian itu dalam teks yang kita baca secara tersirat ada di sana, bahwa orang yang disebut sebagai orang yang punya harta, yang punya kekayaan adalah tatkala mereka punya sesuatu dari hasil pertanian mereka, dari hasil kebun mereka, lalu mereka kumpulkan, mereka simpan. Ada gudangnya tentunya untuk mereka menyimpan. Orang yang disebut sebagai orang yang kaya, orang yang punya harta, bukan hanya sekadar punya hasil dari pertanian, hasil dari perkebunan mereka, tetapi orang yang disebut sebagai orang yang kaya juga adalah orang yang punya kain yang bagus, pakaian yang bagus. Karena itu salah satu menentukan orang tersebut adalah orang yang berada, orang yang punya harta kekayaan atau tidak, kadangkala dinilai dari apa yang dia pakai dalam zaman itu. Ya, pakaian atau kain itu sangat menentukan. Wah, dia punya pakaian yang begitu mahal indah, pakaian yang begitu mahal, pakaian yang begitu ya punya merek. Kalau zaman sekarang branded ya, wah ini menentukan ini orang kaya atau bukan. Walaupun nggak semua, barangkali OPK juga bisa ya. Orang baru kaya tiba-tiba, oh kepengen pakaian yang sedikit branded. Jadi, wah, dari apa yang dipakai orang bisa tahu dia ini orang berada atau bukan, dia ini orang kaya atau bukan. Apalagi dalam zaman perjanjian lama, maka pakaian itu sangat menentukan. Kadang-kala orang yang istimewa dibuatkan pakaian dengan begitu istimewa. Contohnya, ketika Yakub mengasihi anak yang bernama Yusuf, dan Yakub membuatkan pakaian yang maha indah, jubah yang indah bagi Yusuf, itu menimbulkan kecemburuan, mengakibatkan iri hati dari saudara-saudaranya. Ya, bersyukur di tempat ini anak-anak asrama dibatasi pakaian, ya, nggak boleh lebih, nggak boleh banyak. Nanti lihat pakaian kawannya bagus juga, ya, pengen, iya atau ya, iya, ya. Pakaian kadang menentukan, mempengaruhi seseorang dari kelas apa dia, dari status mana dia. Kalau dia dari status orang bangsawan, maka dia nggak menggunakan pakaian pakaian. Karena itu Yakobus sudah menyadari, ingatkan bahwa orang yang kaya lalu punya kain, punya pakaian yang begitu banyak. Mereka mau pakai tinggal buka lemari, pilih warna mana, pilih merek mana, pakai, ganti. Tanpa sadar mereka lalu pada akhirnya bagaimana kain yang mereka miliki, pakaian yang mereka punyai, tatkala ditumpuk dan ditumpuk lalu dimakan enak. Makanan yang mereka kumpulkan lalu timbun pada akhirnya menjadi busuk. Harta kekayaan menjadi sia-sia. Ukuran orang menjadi orang yang kaya atau disebut sebagai orang yang kaya bukan hanya sekadar punya makanan atau punya hasil pertanian, tetapi juga punya kain, punya pakaian, namun juga punya emas dan perak. Ini barang-barang yang disebut sebagai barang yang mulia. Kalau orang sudah sampai membeli emas, mengumpulkan emas, maka pasti dia punya kelebihan untuk membeli makanan sehari-hari. Ya.
Ada benda-benda, barang-barang yang begitu berharga, barang-barang yang begitu mulia. Dan di dalam teks yang kita baca, Yakobus mengingatkan bahwa mereka yang disebut punya harta kekayaan, yang disebut sebagai orang yang kaya adalah mereka yang punya emas dan perak. Bagaimana dengan emas dan perak yang sebetulnya barang tersebut bukanlah barang yang bisa karam? Tetapi pada kenyataan dalam teks ini, Yakobus mengingatkan, emas perak yang ada pada benda-benda yang berharga pada itu mengalami karam. Itu mengalami kerusakan, itu mengalami kehancuran. Engkau mau bergantung pada hal itu? Tentu tidak, bukan. Bukan hanya punya pakaian, punya makanan, punya barang-barang yang mulia seperti emas perak, tetapi juga apa? Orang yang disebut sebagai orang yang kaya di zaman Yakobus adalah orang yang punya ladang, yang punya lahan, atau yang punya kapling. Berapa kapling? Berapa hektar? Ya, kapling. Itu menentukan, mempengaruhi. Kalau nggak punya kapling gimana, Pak? Kalau nggak punya lahan, ladang gimana? Bukan tergolong orang yang kaya di zaman itu. Sehingga ketika Naomi dan Ruth pulang dari Moab lalu kembali ke Bethlehem, mereka nggak punya ladang lagi, nggak punya lahan lagi, nggak punya kapling lagi. Bagaimana mereka hidup? Menuai, lalu menabur. Tentu tidak, karena nggak punya lahan. Tetapi mereka bisa menuai dari ladang milik tetangga mereka, milik kerabat mereka, dan itu pun dari hasil yang disisakan oleh pemilik ladang. Karena itu bersyukurlah. Kalau pada saat ini ada orang tua yang punya ladang, yang punya kaplingnya dari kampung di mana, itu sebetulnya tergolong orang yang kaya. Bukan orang miskin, kamu orang miskin. Enggak. Papaku punya banyak lah, punya ladang 1 hektar, 2 hektar, barangkali. Dan tentu Yakobus juga menyatakan bahwa orang yang disebut sebagai orang yang kaya, maka mereka punya karyawan, mereka punya pekerja, mereka punya buruh, dan itulah yang mengerjakan ladang milik orang yang kaya tersebut. Dan seperti apa sikap orang-orang yang sebetulnya disebut tidak bijaksana ketika mereka punya harta, mereka punya kekayaan, namun tidak bijaksana di sana. Pertama, bahwa sikap tidak bijaksana yang ada adalah bagaimana ketika seseorang menimbun hasil dari ladang mereka. Mereka menimbun harta kekayaan mereka. Salahkah menimbun? Bukankah kepada Yusuf tatkala menghadapi suatu bencana yang besar di Mesir, maka Yusuf dengan hikmat bijaksana Tuhan berkata kepada Firaun, kumpulkan makanan, timbun, persiapkan untuk hari depan. Di satu sisi ada bijaksana yang begitu luar biasa. Tatkala orang menimbun, mengumpulkan makanan, ya, kalau enggak kemudian makan hari, dapat hari ini, habiskan hari ini, wah ini enggak bijaksana. Dapatnya 100.000, habiskan 100.000 untuk makan, habis. Ini nggak bijaksana. Tapi kalau dapat 100.000, makan sedikit, kumpulkan, timbun, ini bijaksana. Tetapi dalam bagian ini kenapa Yakobus mengecam mereka yang punya harta kekayaan, makanan, bahkan pakaian, emas, lalu mereka timbun, mereka kumpulkan. Untuk apa mereka menimbun semuanya itu? Ternyata bukan untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik, namun lebih menunjukkan betapa mereka tidak lagi mau bergantung pada Tuhan. Mereka bergantung pada harta kekayaan mereka, mereka bergantung pada kemampuan finansial yang mereka miliki, mereka bergantung pada uang mereka. Itulah yang dikecam. Kenapa engkau menimbun harta? Kenapa engkau mengumpulkan harta? Mengumpulkan pada hari-hari terakhir. Hari terakhir di mana penantian akan Kristus yang datang kembali kedua menjadi sesuatu yang sangat kuat dinantikan oleh orang-orang Yahudi.
Tetapi ketika orang kaya, lalu mereka terus mengumpulkan, menimbun harta, menimbun kekayaan, sampai menjadi busuk, sampai menjadi rusak. Ini artinya bahwa mereka tidak bertanggung jawab dengan berkat yang Tuhan berikan pada mereka. Yo, ini pelitnya orang. Ada makanan, timbun di bawah kasur, sampai busuk di bawah kasur. Ada yang biasa ramah begitu enggak? Enggak ya. Pelit amat sama temannya. Tentu tidak ya. Ini harta, ini kekayaan yang orang tua berikan. Nah, ini makananmu ya. Wah, ya. Sampai pada akhirnya kenapa lalu Yakobus ingatkan mereka, ingat, engkau akan menangis, engkau akan meratap, engkau akan menjerit pada waktu di mana engkau sadar bahwa harta yang kau timbun itu, kekayaan yang kau kumpulkan itu tidak dapat menjadi penolong bagimu tatkala engkau diperhadapkan dengan satu penghakiman terakhir. Apa yang engkau harapkan? Malah harta kekayaan yang kau timbun itu menjadi kesaksian atau memberi kesaksian tentang hidupmu. Betapa hidupmu itu tidak memberikan faedah, tidak memberikan efek bagi orang-orang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itulah kenapa disebut tidak bijaksana di dalam menimbun harta, mengumpulkan harta, sampai pada akhirnya harta membusuk. Ada orang yang ketika diberkati dengan berkat makanan, terus simpan, nanti untuk besok, untuk lusa dan seterusnya, sampai kadang lupa, udah mau expired. Wow, ini udah tinggal sehari 2 hari expired, distribusi, kasih. Ini nggak bertanggung jawab. Syukur-syukur kalau masih bisa dimakan, diminum. Coba kalau dimakan, diminum tiba-tiba membuat orang keracunan, kan betapa berbahaya ya. Yakobus ingatkan kepada orang-orang yang memiliki harta kekayaan supaya tatkala mereka menimbun, lalu jangan lupa bahwa engkau menimbun supaya engkau tidak bergantung pada Allah, supaya engkau tidak bergantung pada Tuhan, supaya engkau bergantung pada harta kekayaanmu. Itu adalah kesalahan besar, itu adalah egois, itu adalah keangkuhan, kesombongan manusia yang menganggap bahwa tidak perlu Allah, tidak perlu iman untuk hidup. Maka disadar ingatkan, engkau akan mengalami kemalangan, engkau akan menderita, engkau akan mengalami celaka dengan apa yang engkau lakukan sendiri. Hati-hati ketika engkau punya harta, punya kekayaan. Menabung penting. Lalu mengikuti asuransi penting. Pak, kami nggak perlu asuransi, kami cukup beriman saja. Ya. Atur apa yang Tuhan berikan kepada. Diberi uang jajan oleh orang tua sekian, habiskan sehari. Atur. Itu bijaksana. Wah, jangan simpan, jangan tabung, atau jangan pendam. Nanti dimakan enggak, dimakan kerap katanya. Bukan begitu. Tetapi untuk apa engkau menyimpan itu? Bukan supaya engkau menjadi pelit, tetapi engkau menjadi orang yang tahu dan bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan kepada. Bahwa orang kaya yang bodoh di dalam kisah yang disampaikan oleh Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 21, oh saya punya kekayaan, punya harta yang melimpah, maka saya nggak perlu lagi kerja, saya simpan semua dan aman hidup saya. Dia nggak tahu kalau pada satu titik tertentu dia mengalami yang namanya hari terakhir bagi dia, lalu kematian menimpa dia. Dia menikmatinya, dan sempat untuk berbagi berkat pada yang lain. Kenapa disebut orang yang disebut tidak bijaksana dalam bagian ini adalah orang yang mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan mereka, tetapi dengan cara yang tidak benar. Mereka disebut sebagai orang yang tidak bijaksana dengan harta mereka
Dari cara mereka mengumpulkan, dari cara mereka mendapatkan harta. Mereka ingin harta, tetapi cara mendapatkan adalah cara yang salah, bukan cara yang benar. Cara yang keliru, bukan cara yang dikehendaki oleh Allah. Mereka memperoleh harta, mengumpulkan kekayaan, lalu dengan cara mengabaikan keadilan, mengabaikan belas kasihan, bahkan dianggap sebagai menahan berkat Allah atas orang lain. Dengan cara seperti apa? Menahan upah karyawan mereka, menahan upah pekerja ladang mereka. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panen. Mau harta, mau kekayaan, kumpullah. Tapi caranya seperti apa? Orang yang bekerja pada mereka, yang seharusnya mereka beri gaji, tapi gaji itu mereka tahan. Ini berbahaya sekali. Hukum Taurat atau di dalam kitab Perjanjian Lama, Imamat pasal 19 ayat 13 dan Ulangan pasal 24 ayat 15 mengatur bagian tersebut. Jangan sampai engkau menahan upah orang yang bekerja padamu pada hari itu, ketika mereka harus mendapatkan upahnya. Berikanlah upahnya pada hari itu. Kalau tidak, maka mereka akan mengadukan masalahnya kepada Tuhan. Mereka tidak mengadukan masalah kepada sesama, karena memang mereka orang miskin dan tidak punya kemampuan. Untuk apa? Untuk melobi orang-orang di sekitar mereka. Yakobus mengingatkan orang kaya akan hal tersebut. Banyak orang ingin kaya, tetapi caranya adalah cara yang salah, cara yang tidak benar, menipu orang lain, merampok apa yang menjadi bukan miliknya sendiri. Dengan kata lain, maka di dalam bagian ini orang mau kaya, tapi caranya adalah mencuri. Kalau engkau ingin sesuatu, maka berdoa, mohon belas kasihan Tuhan, tunggu berkat Tuhan. Jangan mencuri apa yang bukan menjadi hakmu. Jangan mengambil barang apa yang bukan menjadi milikmu. Pak, saya kepengen. Dia bagus kan? Barangnya bagus kan? Tapi itu bukan hak. Aku mau, aku ambil. Itu adalah hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu Yakobus menyadari, engkau hai orang kaya, engkau menindas, engkau mendapatkan harta kekayaanmu dengan cara yang tidak benar. Engkau menekan orang yang bekerja padamu, karyawanmu tidak engkau gaji. Lalu mereka memakan apa? Anak istrinya menanti tatkala suami atau orang tua mereka bekerja di ladang orang kaya. Lalu pulang gak bawa hasil. Mereka mengalami kelaparan. Mereka menjerit kepada Tuhan. Maka hati-hati di dalam memperlakukan orang lain. Apa yang menjadi hak orang tersebut, berikan haknya. Apa yang menjadi upahnya, berikan kepadanya upahnya. Bagaimana kalau dia menolak? Itu sudah beda. Tapi tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita bisa menghargai, mengapresiasi, menghormati apa yang menjadi hak orang lain. Jangan memanfaatkan orang lain untuk memperkaya diri. Tetapi dalam konteks Yakobus mengingatkan, orang kaya yang dicela dan disebut sebagai orang yang tidak bijaksana, mereka mempekerjakan orang, tetapi tatkala orang sudah bekerja, harta kekayaan atau upah tidak mereka berikan. Keadilan mereka ambil, kebenaran mereka ambil. Ini hal yang sangat dikecam oleh Tuhan. Tuhan semesta alam mendengarkan keluhan, mendengarkan pengaduan orang-orang yang lupa, yang tertindas, yang teraniaya di hadapan manusia dan sekaligus juga di hadapan Tuhan. Karena itu nanti kalau kalian mau jadi orang kaya, hai anak-anak, jangan sombong ya. Ingat orang yang berjasa padamu, orang tuamu, gurumu, orang-orang di sekitar, orang-orang lemah.
Nanti kalian jadi orang-orang hebat, jadi pemimpin-pemimpin, barangkali jadi pengusaha-pengusaha hebat. Ingat baik-baik. Jadilah orang yang hidup takut akan Tuhan. Kalau engkau punya harta, punya kekayaan. Orang yang disebut sebagai orang yang tidak bijaksana dengan harta benda mereka adalah orang yang ketika mereka punya harta tetapi menginginkan semua yang mereka mau. Mempergunakan berkat Allah sesuka hati mereka. Berfoya-foya dan tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itu Yakobus mengatakan, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi dengan harta kekayaan mereka membuat diri mereka begitu sukses, begitu sehat, begitu tangguh, dan mereka tidak menyadari sebetulnya hal yang demikian sama seperti mempersiapkan hewan pada hari penyembelihan yang diberi makan sedemikian rupa supaya sehat, supaya tangguh, lalu pada hari penyembelihan dikorbankan. Maka dalam bagian ini orang yang tidak berhikmat, tidak bijaksana dengan harta kekayaan mereka adalah orang yang memiliki gaya hidup yang hedonis, konsumer. Hedonis itu bersenang-senang, berfoya-foya, ada harta kekayaan, maka semuanya dihabiskan. Tahu-tahu, syukur-syukur kalau masih ada sampai dia mati. Tapi kalau pada sampai titik lalu dia mengalami kehancuran seperti anak yang bungsu meminta warisan dari ayahnya. Pak, berikan warisan kepadaku, apa yang menjadi milikku, apa yang menjadi hakku, berikan kepadaku. Lalu papanya berikan, nah ini warisan. Karena engkau meminta, walaupun engkau tahu bahwa aku masih hidup. Inilah warisan, inilah uangmu, pergi. Habiskan dengan berfoya-foya. Sesuka hatinya mempergunakan uang, mempergunakan harta benda. Hati-hati. Tuhan beri berkat padamu dan padaku, supaya engkau dan saya bertanggung jawab. Bukan supaya kita berfoya-foya dengan berkat Tuhan yang ada. Kalau orang tua memberi uang kepada anak-anak, pergunakan dengan baik, pergunakan dengan bijaksana. Jangan engkau pergunakan dengan berfoya-foya, dengan bermain-main. Itu berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui orang tua. Ada ini mau, ada itu mau. Apalagi zaman sekarang ya, wah ini ada tawaran bagus ini ya. Kira-kira saya klik nggak? Saya belanja nggak? Ini tawaran bagus. Buy one get one lagi katanya. Atau buy two get two. Wah, beli dua dapat dua, di kesempatan ini. Ya, misalnya, hati-hati. Tawaran dunia, keinginan dunia begitu memikat kita, bukan? Wah, kawan punya sepatu bagus ini ya. Katanya juga nih, tapi gimana caranya? Pengen Pak, mau dong, minta uang untuk apa? Untuk keperluan sekolah. Serius kan? Serius. Dikirim foto tipu papa mamanya misalnya. Tapi tidak terjadi di sini ya. Oke. Jujur. Ya, ingat. Orang yang tidak bijaksana dengan harta, dengan kekayaan mereka adalah ketika mereka berfoya-foya, menghabiskan, menghamburkan uang mereka untuk sesuatu yang sia-sia. Pesta pora. Pokoknya sesuka hati mereka, gampang. Habis tinggal minta, kalau nggak ada tinggal gesek. Dapat. Gesek di mana Pak? Gesek di pohon karet katanya. Nggak ada di sini tuh gesek-gesek ya. Ngabang sana nggak ada tempat tuh gesek-gesek. Sedikit tuh gesek-gesek. Ya, gesek. Kalau zaman sekarang nggak sadar tiba-tiba, ya kartunya saldo Anda tidak mencukupi. Atau dengan kartu kredit tiba-tiba, wah, batas saldo yang diinginkan sudah habis. Jadi hati-hati dengan harta, dengan kekayaan. Pergunakan
dengan bijaksana, bukan untuk berpoya-poya. Orang yang memiliki konsep berpoya-poya menghabiskan harta mereka, mereka pikir bahwa hidup kita hanya di bumi. Memikirkan hal-hal yang temporal, yang sementara, enggak pikir hal-hal yang kekal. Yang penting puas, yang penting senang. Berbahaya sekali dan sangat tidak bertanggung jawab dengan harta kekayaan yang demikian. Dan tentu orang yang tidak bijaksana dengan harta kekayaan, mereka adalah orang yang pada akhirnya menindas, membunuh, dan bahkan mencabut atau mengambil nyawa orang lain. Demi apa? Demi harta kekayaan. Nggak mau tahu dengan hidup manusia. Yang penting saya dapat harta. Saya bunuh dia, saya siksa dia, saya habisi nyawanya, saya rebut hartanya. Ini kayak begal aja ya. Kalau begal kan dia tidak kenal belas kasihan. Pokoknya begal lihat ini mangsa. Motor lewat, sikat. Mobil lewat, sikat. Nggak mau tahu cewek apa cowok, tua apa muda. Maka orang yang tidak bertanggung jawab adalah orang yang menindas, membunuh orang lain, orang yang benar. Lalu mereka tekan, mereka tindas, lalu mereka ambil harta kekayaan, mereka peras. Dan tentu orang yang lemah tidak punya kekuatan untuk membalas. Hukum sudah dibeli, keadilan sudah tidak ada lagi di sana. Maka seperti apa dan bagaimana sikap yang bijaksana dari anak-anak Tuhan terhadap atau dengan harta mereka? Pertama, pentingnya kita mengelola harta dengan bijaksana. Karena kita tidak tahu akan hari esok kita. Kita mesti menyadari bahwa harta kekayaan ketika salah dikelola bukan menjadi berkat, tetapi bisa menjadi laknat bagi manusia. Bukan membawa sukacita, tetapi bisa membawa petaka. Karena itu penting kita mengelola harta, penting kita mengatur segala berkat yang Tuhan berikan agar tidak menjadi malapetaka dalam hidup. Suatu hari seorang datang, Pak, kami bersaudara cukup banyak. Terus orang tua sudah tidak ada, tapi harta kekayaan cukup banyak. Semua pada ingin menguasai. Bagaimana menurut Bapak? Selesaikan dengan cara persaudaraan. Selesaikan dengan cara baik-baik bersama saudara. Jangan berantem hanya karena harta. Jangan berantem hanya karena warisan yang ada. Jangan sampai karena warisan, harta kekayaan, persaudaraan menjadi putus. Jadi bijaksana dalam mengelola harta penting agar harta bukan menjadi malapetaka di dalam kehidupan kita. Tetapi justru kita ingin bagaimana harta kekayaan menjadi berkat yang bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu penting kita mengelola harta dengan bijaksana. Karena kita tahu bahwa harta duniawi hanya bersifat sementara dan dapat mengalami yang namanya kerusakan. Harta kekayaan apapun bentuknya, uang, emas, perak, bahkan rumah atau hal-hal yang lain, semua bersifat sementara dan dapat mengalami kerusakan. Hati-hati. Dan kita tidak hanya terpaut pada harta yang sementara, tapi adakah kita terpaut pada harta yang kekal? Di dalam teks yang kita baca tadi, harta yang kau simpan, kekayaan yang kau timbun, itu sudah rusak. Pakaianmu, kainmu yang kau miliki, pakaian-pakaian yang mahal, yang indah, yang ada padamu, itu sudah dimakan dengan emas, perakmu sudah mengalami karat. Maka penting mengelola harta dengan bijaksana,
supaya harta yang bersifat sementara, yang dapat rusak, bisa bernilai kekal, bisa bermanfaat bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang-orang di sekitar kita. Harta perlu dikelola dengan bijaksana, karena memang harta adalah pemberian Allah. Harta kita adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah kita berpikir saya kaya karena saya bekerja keras, saya kaya karena saya pintar, saya kaya karena saya sehat dan saya terus mengumpulkan uang. Demi Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang memberikan berkat padamu dan berkat padamu. Kalaupun kau punya berkat, punya harta, punya kekayaan, ingat, harta itu adalah anugerah Tuhan, bukan dipakai untuk berpoya-poya, tetapi dipakai untuk apa? Memuliakan Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan harta, dengan apa yang ada padamu. Jangan kau muliakan dirimu dengan hartamu. Jangan kau muliakan dirimu dengan kelebihanmu. Tapi muliakanlah Allah. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu mensyukuri akan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu jangan pergunakan berpoya-poya, tetapi pergunakan berkat Tuhan untuk memuliakan Dia. Uang, harta bukan tujuan hidup kita. Kalaupun Tuhan percayakan, itu adalah alat yang Tuhan mau pakai melalui kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Karena itu kita penting mengelola harta dengan bijaksana, agar apa? Alat yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk memuaskan segala keinginan kita. Ingat, apalagi dengan harta kita menindas orang lain, kita menyiksa orang lain, kita membeli orang lain, lalu kita memperbudak mereka. Ini tindakan yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekiranya kita sebagai orang percaya, dipercayakan harta, dipercayakan segala kekayaan yang kita miliki, apapun bentuknya, maka pergunakan itu dengan bijaksana. Hartamu, mungkin itu kepintaranmu, mungkin itu otakmu, maka pakai itu memuliakan Tuhan. Hartamu, mungkin itu adalah kepandaianmu, skillmu, maka pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Hartamu, mungkin itu sahabatmu, teman-temanmu yang banyak, maka pakailah mereka juga untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuaskan hidupmu. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam mempergunakan setiap berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada